Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan yang telah memberikan nikmat kepada kita. Dialah Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Dialah Allah yang memberikan waktu kepada kita sehingga kita hadir di tempat ini melaksanakan kewajiban kita, menunaikan kewajiban kita, melaksanakan perintahnya Allah dalam rangka sholat subuh secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita, Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kita, memperbaiki tingkah laku kita, memberikan petunjuk, memberikan arahan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini kita sudah melewati beberapa hari. Kita telah menunaikan ibadah puasa beberapa hari. Dengan kata lain, perjalanan Ramadan ini sudah berjalan beberapa hari. Ini artian bahwasanya sudah ada momentum yang Allah berikan kepada kita, sudah ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa dekat kepadanya. Allah memberikan kita kesempatan pada hari ini hadir di tempat ini, tiada lain tidak bukan hanya untuk memperbaiki iman kita, hanya untuk memperbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, langkah-langkah yang harus kita gunakan, langkah-langkah yang harus kita pakai untuk memperbaiki iman kita, di antaranya di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kita kesempatan, Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kita semua, diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, orang-orang yang senantiasa mengikrarkan dirinya bahwa tiada Tuhan, tiada sesembahan, tiada yang patut disembah selain Allah, untuk melaksanakan puasa sebagaimana orang-orang tua kita, sebagaimana orang-orang terdahulu kita, supaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain puasa, selain menunaikan ibadah puasa, hal apa lagi yang mesti kita jaga untuk senantiasa iman ini, iman yang ada dalam tubuh kita, iman yang ada di dalam hati kita tetap terjaga kepada Allah. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk
memperkuat iman kita di bulan suci Ramadan ini, kita harus memanfaatkan momentum ini. Yang pertama, kita harus memperbaiki ibadah-ibadah kita. Kita harus memperbaiki sholat kita dan memperbanyak sholat-sholat sunnah kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukankah sholat ini adalah kunci dari segala kebaikan-kebaikan kita? Bukankah sholat ini merupakan kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah? As-salatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kunci pintunya surga. Bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam surganya Allah ketika kunci surga itu kita tidak miliki? Ataukah bagaimana cara kita masuk ke dalam pintu surganya Allah, masuk ke dalam surganya Allah ketika kita tidak memiliki kunci, ataukah kita memiliki kunci tapi tidak sempurna kunci itu? Maka daripada itu, ayo melalui waktu yang sangat indah ini, melalui kesempatan yang istimewa ini, ayo kita perbaiki sholat kita. Mumpung kita masih diberikan waktu di bulan suci Ramadan ini, kita masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Bukankah kita ini manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Dan Allah menyampaikan, aku ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk beribadah kepadaku. Maka kunci untuk memperkuat iman kita diantaranya adalah memperbaiki sholat-sholat wajib kita dan memperbanyak sholat-sholat sunnah kita. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk memperkuat iman kita kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, memperbanyak sedekah kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, aktivitas keseharian kita, rutinitas kehidupan kita adalah mencari rezeki-rezekinya Allah yang Allah turunkan kepada kita. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua dari rezekinya Allah yang Allah berikan kepada kita, tidak semua dari hasil keringat-keringat kita, tidak semua dari jerih payah kita, tidak semua dari hasil pekerjaan-pekerjaan kita, gaji-gaji kita, itu harus masuk ke dalam kantong-kantong kita. Tidak semua harus masuk ke dalam perut-perut kita. Harus kita ada yang kita sisihkan, harus ada yang kita pilah. Yang mana untuk diri kita, yang mana untuk anak istri kita, yang mana untuk keluarga kita, dan yang mana untuk kita manfaatkan sebagai bekal kita di akhirat nanti. Sebuah perumpamaan rezeki yang kita dapat, yang sering kami sampaikan, bahwa perumpamaan rezeki yang kita peroleh dari apa yang kita kerjakan seumpama kita membeli seekor ikan. Tidak semua ikan yang kita beli, tidak semua ikan yang sudah kita miliki, tidak semua yang kita miliki yang telah kita beli harus masuk ke dalam perut kita. Padahal ikan yang kita beli, makanan yang kita beli, itu sudah menjadi hak paten kita. Namun kenapa tidak mesti semua harus masuk ke dalam perut kita? Beginilah rezeki yang kita dapat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika ikan kita paksa untuk masuk ke semua dalam perut kita,
ketika makanan yang kita beli, ayam yang sudah kita beli, itu kita paksa untuk masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam mulut kita, maka bukan nikmat yang akan kita dapat, tetapi kita hanya akan dapat penyakit. Coba jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ikan bandeng yang kita beli, ikan bolu yang kita beli, kita paksa untuk masuk semua ke dalam diri kita, walaupun dengan tulang-tulangnya, itu akan memberikan penyakit untuk kita. Tetapi ketika kita pilih yang mana yang masuk ke dalam diri kita, dagingnya masuk ke dalam diri kita, tulangnya kita berikan kepada kucing peliharaan kita atau makhluk-makhluk yang lain, maka akan menjadi nikmat dalam diri kita. Tapi ketika kita paksa, maka akan menjadi penyakit-penyakit untuk diri kita. Begitupun rezeki yang kita miliki jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika semua hasil keringat kita paksakan untuk masuk ke dalam perut kita belanjakan semua, kita tidak sisihkan kepada jalan-jalannya Allah, maka bukan nikmat yang kita miliki. Bukankah Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhan nasu qulu nikmatallahi alaikum khal min khaliqin ghairullahi yaqfu minas samai wal ardh. Sekalian manusia, sekalian orang-orang yang telah aku ciptakan, kata Allah, ingat apa yang aku berikan kepada kalian, kata Allah. Lantas Allah bertanya kepada kita, adakah sesembahan selain aku, kata Allah? Adakah Tuhan selain aku, kata Allah, yang bisa memberikan kepada kalian apa yang kalian butuhkan? Allah menjawab, la ilaha illa fa'annatul. Tidak ada yang bisa memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Maka di ayat yang lain Allah menyampaikan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Maka nikmat-nikmat yang mana lagi, rezeki-rezeki yang mana lagi yang senantiasa kita dustakan. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa meluangkan kesempatannya, meluangkan rezekinya untuk di jalan-jalannya Allah. Bukankah Allah pernah menyampaikan kepada kita, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, siapa yang mengerjakan satu kebaikan, siapa yang menginfakkan sebagian hartanya di jalannya Allah, maka Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Bahkan di surah Al-Baqarah pun menyampaikan sebuah perumpamaan yang orang-orang yang menginfakkan dirinya, menginfakkan sebagian hartanya di jalannya Allah, itu diibaratkan sebuah biji yang kita tanam. Dengan biji itu akan tumbuh dan melahirkan 7 cabang, dan setiap cabang-cabang itu akan menghasilkan 100 buah. Dengan artian ketika kita senantiasa melakukan sebuah kebaikan, ketika kita senantiasa menginfakkan sebagian harta kita, maka Allah akan membalasnya dengan 700 kali lipat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yang harus kita pelihara untuk memperkuat iman kita, apatah lagi di bulan suci Ramadan ini, adalah memperbaiki silaturahmi kita, memperbaiki silaturahim kita, memperbaiki akhlakul karimah kita kepada tetangga-tetangga kita. Sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kita diperhadapkan oleh sebuah pilihan. Masing-masing di antara kita punya pandangan-pandangan yang berbeda, punya dukungan-dukungan yang berbeda. Namun perbedaan-perbedaan itu tidak harus
membuat silaturahmi kita, membuat persaudaraan kita hancur. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebuah kenyataan berbeda. Banyak dari saudara-saudara kita, banyak dari keluarga-keluarga kita, karena beda dukungan, karena beda orang, karena beda pilihan, mereka merusak jalinan silaturahmi antara mereka. Ini yang harus kita hindari. Maka daripada itu, di bulan suci Ramadan ini, di bulan-bulan indah ini, ayo kita memperbaiki silaturahmi kita sesama. Ayo kita memperbaiki jalinan-jalinan kekeluargaan kita sesama umat Islam. Supaya kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang menyambung silaturahminya, orang-orang yang menjaga silaturahimnya, Allah akan melapangkan rezekinya kepadanya. Orang-orang yang senantiasa menjaga silaturahmi hablum minan nasnya, maka Allah akan memanjangkan umurnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika persaudaraan kita ini pecah, ketika kekeluargaan ini hilang, maka kita akan mudah digoyahkan oleh keadaan dunia. Perumpamaan orang-orang yang menjaga silaturahminya, perumpamaan orang-orang yang menjaga kekeluargaannya, perumpamaan yang menjaga diri dan keluarganya, itu seumpama sebuah lidi. Ketika lidi hanya berdiri sendiri, maka akan sangat mudah untuk dipatahkan. Namun ketika lidi itu kita satukan dan kita ikat dengan bingkai kekeluargaan, ketika lidi itu kita satukan dan kita ikat dengan persaudaraan, maka akan susah untuk dipatahkan dan mampu memberikan fungsi yang sangat luar biasa, mampu membersihkan segala kotoran-kotoran, mampu membersihkan segala sampah-sampah yang ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya yang harus kita perbanyak untuk memperkuat iman kita adalah memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita manusia ini diciptakan di muka bumi hanya untuk diuji oleh Allah. Kita lahir di muka bumi ini untuk diuji kepada Allah. Apakah kita ketika kita dilahirkan akan senantiasa beriman bertakwa kepada Allah, ataukah ketika kita dilahirkan di muka bumi kita ingkar kepada Allah? Maka Allah akan menguji kita dengan berbagai jenis-jenis ujian. Ada orang yang diuji dengan pangkat dan jabatan, ada orang yang diuji dengan ilmunya, adapun orang yang diuji dengan kekayaannya. Ketika orang yang diuji dengan pangkat dan jabatannya, ia tidak konsisten kepada Allah, dia ingkar kepada Allah, maka jabatan-jabatan itu akan menjerumuskan mereka ke dalam nerakanya Allah. Namun ketika pangkat dan jabatan itu, ketika amanah yang diberikan Allah kepadanya dia pergunakan dengan baik, maka bisa jadi pangkat dan jabatan itu akan menyelamatkannya dari neraka dan akan memasukkannya ke dalam surga. Bukan hanya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang istimewa, istiqamah di jalannya Allah, Allah akan angkat derajat-derajatnya. Ketika harta menjadi ujian kepada kita,
Maka ketika orang kaya diuji dengan kekayaannya, dia tidak istimewa, dia tidak istiqomah, dia ingkar kepada Allah, maka yakin dan percaya kekayaan yang dia miliki tidak akan menjadi nikmat dalam kehidupannya, malah akan menjerumuskan mereka dalam kesengsaraan. Coba jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang kaya, orang-orang yang berduit hanya memikirkan kekayaannya, maka hidupnya tidak akan tenang. Dia pasti akan memikirkan bagaimana keadaan uang saya, bagaimana keadaan harta saya. Saya tidur, entar ada yang ambil, sebentar ada yang colong, nanti ada yang curi. Maka hidupnya tidak akan bahagia. Tetapi ketika kekayaan itu dia senantiasa sandarkan kepada Allah, maka yakin dan percaya kekayaannya akan menjadi nikmat dalam hidupnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup, terakhir sebagai penutup dalam ceramah subuh ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, ayo kita memperbaiki iman kita. Supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam golongan-golongan orang yang selamat, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, dan janganlah engkau meninggalkan dunia ini kecuali kita berada dalam keadaan selamat. Nanti kita akan menjadi orang-orang yang beruntung ketika kita yakini diri kita berada dalam golongan-golongan orang yang beriman, dan meyakinkan hati kita bahwa kita akan selamat masuk ke dalam jalan selamatnya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan pada subuh kali ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, ayo kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam diri kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi pembersih dari segala kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan terlepas dari Ramadan ini kita keluar menjadi orang-orang yang fitrah, bersih dari segala kesalahan, bersih dari segala dosa, seperti bersihnya seorang anak bayi yang baru dikeluarkan dari perut ibunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.